Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku mau ngebahas tentang sumber data yang dipakai untuk anak sasing, terutama untuk konsentrasi literature ataupun sastra. Buat teman-teman yang di sini lagi mau skripsian ataupun kalian kayak kepo gitu, skripsinya di sasing itu sumber datanya kayak apa sih mas? Gitu. Apakah ada penjelasan yang lebih lanjut? Karena aku juga bingung nih, apakah sembarang novel tuh bisa dipakai atau ada kriteria khusus. Nah di sini aku mau berbagi pengalaman aku dulu ketika aku skripsi ya, milih sumber data apalagi untuk novel itu kayak gimana sih mas persyaratannya, akan aku share di sini biar teman-teman juga makin paham. Tapi sebelum itu please bantu aku untuk subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas sumber data untuk konsentrasi literature ataupun sastra di jurusan sastra Inggris. Nah guys, sebelum masuk ke inti video, mungkin akan aku kasih disclaimer dulu bahwasannya video yang aku rekam sekarang ini adalah video untuk referensi ya. Jadi teman-teman jangan jadikan standar, tapi jadikan kayak gambaran aja nanti kalau milih sumber data kayak gimana. Karena beda universitas, beda dosen pembimbing juga pasti beda aturan. Jadi teman-teman jangan jangan jadiin apa yang aku bicarakan ini tuh jadi kayak standar ataupun paten gitu loh. Tapi jadi gambaran aja. Kalau emang bahwasannya sama ya alhamdulillah, kalau enggak ya coba disesuaikan aja kayak gitu. So, aku di sini udah kayak menyiapkan beberapa pertanyaan yang sering banget aku dapetin ya ketika aku skripsian dulu. Jadi akan aku share juga di sini biar teman-teman juga paham tentang sumber data yang dipakai untuk jurusan sastra Inggris, konsentrasi literature ataupun sastra. Nah guys, bisa langsung aja kita mulai ya. Di sini akan aku share kayak pertanyaan-pertanyaan apa aja yang sering banget aku dapetin ketika aku skripsian. Yaitu pertanyaan pertama adalah bentuk sumber datanya. Kayak mas, sumber data yang bisa dipakai untuk mahasiswa sasing itu apa sih yang buat sastra? Karena apakah emang harus novel gitu loh, opsinya apa gitu kan. Jadi buat teman-teman di sini yang belum tahu ataupun masih awam dengan sumber data, jadi sumber data itu nanti akan dipakai untuk skripsian ya, atau bahan untuk skripsi penelitian. Jadi untuk konsentrasi sastra itu nggak harus pakai novel ya, ada opsi lain, yaitu bisa pakai puisi, short story atau cerpen, atau naskah drama. Jadi empat ini secara umum yang sering banget aku tahu ya, jadi kayak empat ini yaitu novel, short story, puisi, dan juga naskah drama. Misal ada yang lain aku nggak tahu ya, karena beda univ, beda aturan juga. Tapi secara umum itu aturannya tuh pakai empat ini guys, karya sastranya. Jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan passion kalian. Kalian mau yang suka baca yang mana nih, yang versi-versi panjang kayak novel, atau suka yang versi pendek, ataupun versi yang puitis banget seperti puisi, atau yang versi kayak talkative, atau versi-versi yang agak cerewet yang emang dialognya banyak ya bisa pakai naskah drama. Jadi disesuaikan aja sama passion kalian, suka yang mana. Karena menurut aku membaca karya sastra apalagi yang versi bahasa Inggris itu emang effort banget, nggak semua emang suka baca gitu loh. Jadi disesuaikan aja dengan minat kalian. Nah guys, pertanyaan kedua ini berhubungan dengan bahasa. Simple tapi juga agak ribet sih sebetulnya. Jadi sebetulnya ada beberapa pertanyaan muncul ketika ngomongin sumber data itu adalah kayak, mas, apakah nanti sumber data yang kita pilih itu wajib bahasa Inggris? Boleh nggak sih terjemahan? Nah, ini berdasarkan dari pengalaman aku pribadi ya guys. Itu kembali lagi ke dosen pembimbing kalian sebetulnya. Karena dulu aku dapat dosen pembimbing yang bisa dibilang kayak karyanya itu wajib gitu loh pakai bahasa Inggris. Wajib itu dalam artian emang secara original itu dipublikasikan di negara bahasa Inggris. Kayak misal di Amerika ataupun dari Eropa, di mana emang penerbitan awal itu emang pakai bahasa Inggris gitu loh, bukan terjemahan. Tapi juga ada dosen yang memperbolehkan mahasiswanya itu pakai karya terjemahan, dimana mungkin novel itu kayak asalnya dari Korea ataupun dari Jepang gitu ya misalnya. Kemudian ada versi bahasa Inggrisnya. Nah itu juga bisa dipakai. Jadi menurut aku kalau pertanyaan ini tuh kayak kembali lagi ke dosen pembimbing kalian dan juga aturan atau kebijakan dari prodi kalian masing-masing. Boleh nggak gitu. Tapi kalau saran aku pribadi emang better untuk cari novel yang originally bahasa Inggris. Karena menurut aku itu bakalan lebih enak aja. Karena aku nggak tahu ya, ini pemikiran aku aja, bahwasanya kayak penerjemahan ataupun karya terjemahan itu kan kayak nggak secara original itu bisa 100% akurat gitu loh guys. Ya aku nggak menilai semua penerjemahan itu jelek ataupun apa, enggak. Cuman kayak lebih enak aja kalau kalian itu meneliti karya-karya yang emang originally dari bahasa Inggris. Biar nanti lebih enak aja penelitiannya dan juga nggak ribet untuk baca yang versi aslinya. Nah guys, ngomongin sumber data, aku juga ada saran nih. Teman-teman jangan milih novel ataupun karya sastra yang sangat terkenal ataupun rilisan lama. Karya sastra yang sangat terkenal itu misalnya adalah kayak Harry Potter,
Devil Wears Prada ataupun novel-novel yang udah umum banget dan orang itu tahu. Alasannya adalah takutnya itu sudah over research atau udah banyak banget penelitian tentang novel tersebut. Takutnya nih kalian udah milih ini di ACC, kemudian dosen kalian itu nemu penelitian yang sama dengan penelitianmu, maka akan ada kemungkinan kamu itu bakalan disuruh ngulang dan disuruh cari sumber data yang lain. Kan bahaya banget ya. Jadi dari awal better untuk kalian itu nggak usah milih novel yang terkenal-terkenal gitu loh. Jadi milih novel-novel yang biasa-biasa aja, yang emang masih belum banyak yang tahu, dan biar orang itu penasaran gitu loh terhadap isinya. Paham nggak sih? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kenapa nggak boleh pilih rilisan lama juga? Karena menurut aku rilisan lama ini juga berkecenderungan akan over research juga gitu loh. Jadi karya-karya lama yang tahun-tahun 90-an gitu ya, yang mungkin udah terkenal di zamannya, kalau kita pilih juga itu akan ada kemungkinan udah banyak banget penelitian ya. Even kayak isu major ataupun isu minornya tuh udah banyak yang meneliti. Jadi kesempatan kalian untuk cari topik ataupun isu yang mau diteliti di novel tersebut bakalan susah banget. Jadi better buat kalian cari novel yang anti mainstream, yang biasa-biasa aja tapi tetap yang bagus kayak gitu. Nah guys, aku juga ada tips nih buat temen-temen yang udah nemu novel. Jadi kalau kalian udah dapet novel yang kalian suka, udah kalian baca juga, coba kalian cari penghargaan ataupun prestasi yang didapat dari novel tersebut. Misal, apakah novel tersebut yang kalian pilih itu udah bestseller, ataupun novel tersebut itu dapat penghargaan, atau penulisnya dapat penghargaan. Menurut aku itu penting banget, karena nanti kalau kalian mengajukan skripsi ke dosen pembimbing, itu pasti ditanya alasan kan. Nah, selain alasan-alasan yang kamu sampaikan nanti, coba tambahin alasan novel tersebut dipilih karena ada prestasinya. Itu akan jadi penegasan argumentasi gitu loh. Argumentasi kalian tuh kayak, oh oke, berarti novel yang dipilih sama mahasiswa ini tuh emang novel yang bagus, prestis gitu loh, karena dapat penghargaan. Karena menurut aku kayak gampang banget, kalau kalian tinggal Google aja judul novel yang kalian pilih, novel tersebut itu dapat kayak penghargaan apa aja sih. Nah, itu bisa dipakai nanti di alasan di bab 1 ataupun bab 2 untuk menulis gitu loh. Kayak aku memilih novel ini karena emang novel ini tuh prestis, dapat penghargaan yang bagus, dan juga emang layak untuk diteliti kayak gitu. Jadi selain plot dan penulisnya, coba cari prestasi yang diraih oleh novel tersebut. Nah guys, pertanyaan selanjutnya yang mungkin juga sering banget aku dapetin adalah, Mas, apakah wajib sih punya yang versi bukunya gitu? Boleh nggak sih kita pakai versi PDF? Karena aku kalau beli buku tuh mahal gitu kan. Jadi begini guys, buat teman-teman yang mungkin belum punya hobi membaca sama kayak aku, jadi beli buku tuh berat. Aku ngerasa banget itu juga. Tenang aja gitu loh. Novel-novel yang kita beli itu nggak harus versi baru ya guys, yang emang harganya mahal banget kayak di Gramedia gitu, kayak nggak wajib beli gitu loh. Karena solusinya adalah kita juga bisa beli novel-novel bekas yang ada di toko-toko buku bekas. Misal di daerah Surabaya itu kayak di Belauran, ataupun di daerah rumah kalian itu ada toko-toko buku bekas, itu coba didatangi gitu loh. Barangkali mereka jual novel-novel bahasa Inggris yang bekas. Nah itu kadang harganya lebih murah dan juga bisa dinego. Alasannya adalah karena menurut aku emang better kalian itu punya versi bukunya guys. Karena untuk penelitian itu kan kalian harus baca nih. Nah, lebih nyaman kalian itu beli atau membaca yang versi bukunya guys. Kalau PDF kan perih ya mata ya, aduh, perih lah pokoknya gitu. Dan aku juga ada pengalaman dulu pada saat sempro atau seminar proposal, itu dosen kayak tanya gitu loh, bisa nggak sih kamu nunjukin buku atau novel yang kamu teliti gitu kan. Nah, kalau aku nggak nunjukin kan aku dianggap kayak nggak modal gitu loh, kayak dianggap kayak nggak niat. Masa buat skripsi pribadi, masa nggak bisa sih beli novel kayak gitu. Nah, usahakan teman-teman itu punya versi bukunya ya guys. Gimana caranya ya? Kalau aku pribadi dulu beli yang versi bekas gitu, karena novel yang aku pilih itu kayak bukan novel yang rilisan baru, jadi kayak gampang aja dicari di toko-toko buku bekas kayak gitu. Ataupun beli online, ataupun memanfaatkan voucher juga bisa. Banyak banget alternatifnya. Usahakan kalian pakai versi buku ya guys, jangan PDF, biar mata kalian juga nggak minus kayak aku. Dan yang terakhir, menurut aku ini juga penting banget buat teman-teman yang udah memilih karya sastra, usahakan kalian juga cari preview studies-nya. Nah, preview studies itu apa sih mas gitu? Preview studies itu adalah penelitian sebelumnya, dimana bisa dibilang kayak ketika kamu milih novel ini, apakah novel yang kamu pakai sekarang ini itu sebelumnya ada yang neliti nggak sih? Nah, penelitiannya mereka itu apa gitu loh, beda nggak sama kamu? Atau semisal kalau, mas ternyata nggak ada nih orang-orang yang milih novel ini gitu, nggak ada penelitian sebelumnya gitu, karena novel ini rilisan baru. Nah, tenang aja gitu loh. Selain pakai sumber data yang sama, preview studies itu juga bisa pakai teori yang sama. Misal nih, kamu pakai teori feminisme oleh A ini ya. Nah, kamu coba cari,
ada nggak sih penelitian yang pakai teori feminisme oleh ini selain dipakai untuk novel yang aku pilih ini. Nah, itu juga bisa dipakai. Karena menurut aku previous studies itu penting banget, nanti bisa ditulis di bab 2. Dan kalau kalian nggak punya previous studies, itu juga ada kemungkinan ditolak loh guys. Aku nggak tahu sih, ada temen aku yang novelnya tuh rilisan baru dan dia nggak nemuin previous studies dan itu bisa ditolak gitu loh. Kayak dicari aja novel yang ada previous studiesnya. Karena nanti itu bisa jadi pembanding gitu loh. Kayak penelitianmu sama penelitian sebelumnya tuh bedanya apa. Itu penting banget. Dan usahakan, ini minimal sih, minimal tuh kayak 3 previous studies ya. Kalau kalian bisa cari di Google gitu, itu bisa kayak skripsi, artikel, ataupun kayak apa ya, bisa dibilang kayak tesis, apapun itu bentuknya previous studies bisa dipakai. Yang penting itu bisa dibilang kayak sama novelnya ataupun teori yang kalian pakai itu juga sama. So, minim cari 3 aja biar nanti juga enak ditanya dosen, biar nanti ada poin pembanding di mana penelitian kamu dan penelitian sebelumnya itu ada bedanya atau enggak. So guys, that's all my video. Buat teman-teman yang masih bingung dengan sumber data yang dipakai untuk penelitian, skripsi, apalagi untuk konsentrasi sastra, kalian boleh komen aja di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Atau kalian ada komen-komen untuk memberikan tips ataupun mengasih saran, boleh juga biar kita bisa saling diskusi ya. So guys, I think that's all my video and I'll see you next on another video. Bye-bye.